bagimu Yesus. Hanya Engkau saja yang layak kami tinggikan, hanya Engkau saja yang layak kami sembah ya Bapa. Kami rindu kami bisa menjadi pujaan-Mu ya Bapa, yang bisa menyenangkan hati Engkau, yang bisa memuliakan nama-Mu ya Yesus. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, biarlah puji-pujian kami bisa layak di hadapan Engkau, bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami rindu, haleluya ya Bapa. Kami rindu Engkau bekerja dalam hidup kami, Engkau berbicara dalam hidup kami ya Yesus, agar firman-Mu bisa menjadi pedoman dalam hidup kami, dan kami bisa menjadi pelaku akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Tutup bungkus dengan kasih-Mu, tutup bungkus dengan roh-Mu ya Bapa. Ajar kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan haleluya, bantu kami untuk mengerti akan rencana-Mu, akan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Jika nama Tuhan, bersyukur pada Tuhan buat kasih setianya untuk kita semua. Oke, kita sudah memuji Tuhan dan mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Saya yakin dan percaya semua kita diberkati. Amin. 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 Responnya kok kurang nih, tapi cari diberkati. Amin. Amin. Ya, pujian nama Tuhan. Ayat yang tidak asing bagi kita, Amsal 4 ayat 23. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Sudah ketemu? 1, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Pujikan nama Tuhan. Menjaga hati itu penting bagi kita semua, saudara. Supaya dan kita juga harus, apalagi di hari-hari ini, harus peka dengan apa yang disebut dengan suara hati. Suara hati bagi saya lebih condong kepada itu adalah suara Tuhan. Suara hati nurani itu adalah suara Tuhan, di mana Allah mau berfirman secara pribadi untuk kita. Cuma yang jadi masalah, hati kita ini benar-benar murni apa enggak begitu. Hati nurani adalah hati yang murni, tetapi kondisi sekarang kan tidak seperti itu, saudara. Terlalu banyak kita dikotori dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Rumah tangga dikotori dengan kehidupan rumah tangga yang ada. Belum lagi dikotori dengan bagaimana kerja di kantor yang semuanya sudah mulai kita lebih kepada bagaimana caranya kita untuk menghargai orang lain, yang akhirnya timbullah apa yang disebut dengan saling menghargai itu, toleransi, sehingga kebenaran itu sudah mulai tidak jelas. Beberapa waktu yang lalu saya sama tante tanya di Uni di Jember, ada tema, saya lupa temanya, itu tentang pokoknya bagaimana kebenaran itu tetap ada di tengah-tengah kabut relativitas.
apa itu relativitas? Relativitas itu adalah sesuatu yang ya semuanya serba relatif gitu saudara. Relatif itu apa? Ya tergantung kehidupan kita itu apa yang kita dengarkan hari-hari itu nanti akhirnya itu yang jadi apa ya? Yang jadi pola hidup kita. Apa yang kita dengarkan, apa yang akhirnya itu mancep. Yang akhirnya apa yang merupakan sebuah kebenaran yang hakiki. Jadi ya harus ditoleransi. Apakah Alkitab itu setuju dengan demokrasi? Saya mau sampaikan tegas, Alkitab tidak pernah setuju dengan demokrasi. Apa itu demokrasi? Ya, kasarannya ngomong demokrasi itu ya suara Tuhan, suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Padahal bukan seperti itu. Alkitab sudah sangat menjelaskan bagaimana peristiwa bangsa Israel di tanah di padang belantara begitu mau masuk ke tanah Kanaan, ada 12 pengintai yang disuruh oleh Musa. Tuhan perintahkan kepada Musa, suruh setiap suku satu perwakilan. Jadi ada 12 suku, ya 12 perwakilan. Dari 12 perwakilan itu, mereka semua menyelidiki tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Apa yang terjadi? Dari 12 itu, 10 memberitakan kabar busuk. Sedangkan 2, yaitu Yosua dan Kaleb, bicara tentang iman. Walaupun mereka kuat, walaupun mereka orang-orang besar dan lain sebagainya, tanahnya memang bagus. Keturunan Emak itu adalah keturunan yang besar. Mereka pemakan manusia, katanya yang 10 itu. Tapi Yosua dan Kaleb berkata, tidak, kita akan babak habis mereka bersama Tuhan. Mana yang menang? Alkitab membenarkan Yosua dan Kaleb. 10 orang akhirnya mati semua di padang belantara. Dari usia 20 ke bawah, 20 tahun ke atas, yang bisa menikmati atau bisa melihat tanah Kanaan itu cuma 2, Yosua dan Kaleb. Musa pun juga tidak bisa lihat tanah Kanaan. Yosua dan Kaleb lah yang akhirnya masuk, dan Yosua menjadi pemimpin bangsa Israel menggantikan Musa. Kaleb akhirnya diberi tanah di Hebron, kalau nggak salah lupa, seperti itu. Demokrasi tidak sesuai dengan apa kata Alkitab. Sedangkan dunia hari-hari ini menggambar-gemborkan pentingnya demokrasi. Dan karena demokrasi itu terjadilah banyak yang disebut dengan demonstrasi. Sehingga apa yang dikatakan orang-orang yang demonstrasi itu kita menganggap itu yang paling benar. Ada istilah sekarang yang terjadi, sesuatu yang salah kalau kita sampaikan berulang-ulang, akhirnya orang berpikir kayaknya ada benarnya. Betul saudara? Televisi Indonesia rata-rata menayangkan semua pembenci Jokowi. Narasumbernya 6 pembenci Jokowi, 2 pembela Jokowi. Saya bukan masalah Pak Jokowi atau apa. Bagaimana dengan
kasus-kasus ijazah Jokowi. Siapa yang setuju harus diperiksa? Saudara bingung tuh. Bagusnya gimana ya? Sampai-sampai saya lihat ada dokter orang-orang hebat dengan entengnya ngomong, udahlah tunjukkan saja. Loh, ini masalahnya sudah pencemaran nama baik. Akhirnya kebenaran itu jadi relativisme yang terjadi. Semakin gencar bahasa-bahasa yang salah itu diungkapkan berulang-ulang, sedangkan tidak ada satu atau tidak ada orang yang menyanggahnya. Akhirnya sesuatu yang salah itu akhirnya kita anggap benar. Dan Indonesia, nggak tahu ya di luar negeri atau gimana, saya kurang begitu paham. Saya nggak terlalu banyak tahu. Tapi intinya sekarang kebenaran sendiri itu sudah relatif, saudara. Lantas melihat hal-hal yang semacam itu, orang jadinya sekarang itu jadi bingung, mana yang harus kupegang? Sehingga kita tidak bisa sekarang berkata pro A, pro B, pro A, pro B. Begitu nanti kita katakan, oh aku pro ini, langsung dibully, saudara. Ternyata saat kita ngobrol di situ, itu adalah orang-orangnya B. Saat kita ngomong-ngomong, kayaknya ini kelompok A, kita gabung dengan kelompok A. Begitu kita membela kelompok B, sedikit saja ini bully, saudara. Akhirnya kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Amsal berkata, jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Kewaspadaan itu apa? Ya, untuk waspada kita harus mengenal apa yang namanya kebenaran, sehingga kita bisa pastikan bahwa apa yang aku pegang saat ini, apa yang aku katakan saat ini, itu adalah sebuah kebenaran. Dan kebenaran yang mana yang harus kita pegang? Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memegang kebenaran, yaitu kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, bicara kebenaran firman Tuhan tidak bisa bicara tentang demokrasi. Kita tidak bisa bicara tentang mana yang paling banyak itu yang benar. Alkitab memberikan contoh banyak bagaimana mereka-mereka yang pilihan-pilihan orang banyak akhirnya ternyata bertentangan dengan firman Tuhan. Yang jadi masalah sekarang seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Bicara tentang demokrasi, apakah demokrasi itu benar? Kita tidak bisa katakan demokrasi itu benar atau salah. Bisa benar karena yang mayoritas memang benar. Betul kan? Saat 10 orang berkata benar dan 2 orang salah, akhirnya yang banyak ini ya memang yang benar. Tapi sekarang yang terjadi, yang 2 salah berkoar-koar terus, akhirnya jadi benar, saudara. Itulah namanya relativisme. Dan kondisi ini terjadi sekian tahun berlangsung. Dan banyak bangsa, anak bangsa Indonesia yang dibingungkan dengan pandangan-pandangan yang menyesatkan. Sampai-sampai kadang orang ini benar benar kita bingung. Termasuk
contohnya yang baru-baru saja, begitu Menteri Keuangan diganti, pernyataan awal kita katakan, orang ini nemen, belum apa-apa sudah bla 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 bla. Nah, setelah melihat 1-2 hari berikutnya, melihat, orang ini ternyata hebat ya. Kita seringkali cepat menilai kondisi-kondisi yang ada. Tapi itu pun juga masih ada dari ekonom satu dan lainnya yang mengkritik kebijakan ini, kebijakan itu. Padahal ternyata semua yang direncanakan oleh orang-orang yang sudah dipilih, rencananya memang baik, saudara. Tapi kita bingung. Itulah sebabnya pentingnya hati kita untuk dijaga. Jangan mudah menilai. Hari apa itu Tante Ita bawa firman Tuhan tentang apa? Kenapa Tuhan kasih kita telinga 2 mulut 1? Tante Ita ya? Minggu lalu ya? Ya, telinga 2, mulut 1, supaya kita lebih banyak mendengar daripada firman Tuhan katakan sedikit bicara, banyak mendengar. Seringkali kalau saya telepon sama seseorang itu, ya, saya itu jarang dikasih kesempatan untuk ngomong. Ya, puji Tuhannya saya senang mendengar gitu ya. Kemarin lusa ya, ada tamu hamba Tuhan juga datang sini, cerita banyak. Maksudnya cerita itu untuk dinasehati. Oke, saya nasehati. Baru saya ngomong 2-3 kalimat, ditambah lagi, disambal lagi. Saya sambil ketawa. Bro, Om, diam dulu, saya mau ngomong, gitu ya. Tadi sudah saya kasih waktu sampai belasan menit. Saya diam, saya mendengarkan. Padahal itu pun juga yang saya dengar itu sudah dulu itu berulang-ulang. Saya dengar. Saya terima. Oke, terus. Biar terungkap ya. Tapi ya gitu. Yang tadinya emosi, ketawa lagi dan lain sebagainya. Jaga hati. Ada anak Tuhan juga. Saya lihat di sini tidak ada. Suka utang juga. Siapa yang suka utang di sini? Luar biasa di sini jemaat Tuhan. Suka ngutangi, amin. Tidak ada yang suka utang ya. Berarti suka jiwa. Amin. Podendenya amin. Ya. Saya kasih nasihat, saya kasih tahu. Lewat telepon. Maaf. Kenapa? Ini ada telepon masuk. Saya bilang, biarin telepon masuk. Saya mau ngomong. Rupa-rupanya tidak gampang mendengarkan sebuah kebenaran. Sampai saya bilang begini, Bu, Pak, saya mau sampaikan kebenaran. Rasul Paulus bilang, kalau aku menyampaikan kebenaran, apakah aku harus menjadi musuhmu? Kalau aku mau menyampaikan sesuatu yang benar, apakah terus akhirnya kebenaran itu membuat kita bermusuhan? Saya lupa, saya tidak persiapkan. Di Amsal ada.
untuk kita berjaga-jaga. Ada orang yang mencium kita, tetapi padahal itu musuh. Tapi ada orang yang bahkan memukul kita dengan pukulan kasih karena ingin menyelamatkan kita. Jadi jangan mudah kita menilai orang itu karena seringkali bukankah kita menilai seseorang itu karena waduh orang itu biasanya begini-begini, sehingga kata-katanya, kalimatnya yang sebenarnya bagus bisa kita cerna, bisa kita oh iya ini menjadi berkat. Jadi kita kurang respect. Amsal 27 ayat 6. Coba tolong bacakan tadi. Amsal 27 ayat 6. Amsal 27 ayat 6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, Ya. tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Kalau suami mencium istri, musuh itu. Tidak. Oh, bukan, itu beda lagi, saudara ya. Seorang kawan, apa tadi? Amsal 27 ayat yang ketiga. Ayat 6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik. Seorang kawan kalau tahu temannya, kawannya itu mau jatuh, dia tak segan-segan untuk memukul kawannya supaya tidak jatuh, supaya bertobat, supaya aman, tidak celaka. Tapi seorang musuh memuji-muji, walaupun salah dipuji. Dulu saya melihat ada stand up komedi, dia bilang dalam stand up-nya itu, saya mau nyanyi, belum nyanyi masih ambekan. Oh bagus, suaranya bagus. Ini musuh ini. Belum nyanyi dibilang oh suaranya bagus ya. Atau mau stand up belum ngomong, wih materinya bagus sekali. Itu musuh itu. Hati-hati dengan puji-pujian yang dihadapkan kepada kita. Saya pun juga bukan orang yang sempurna, tapi saya selalu hati-hati dengan puji-pujian yang diberikan kepada saya. Berulang kali dulu di Serengat, di Vietnam. Kalau saya pelayanan di sana itu dinanti-nantikan oleh ada beberapa, tidak semua. Dan saudara tahu, selesai khotbah ada amplop khusus dari orang itu untuk saya. Kadang saat bertemu ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol, puji-pujian terus, pujian disampaikan. Waduh, Om Ferry itu begini-begini. Saudara tahu, saya hindari orang-orang itu. Apakah orang ini punya niat jahat kepada saya? Saya tahu mereka tidak punya niat jahat. Tapi bisa jadi orang ini dipakai oleh kuasa kegelapan untuk menjatuhkan saya. Apakah saya terus, wah betulkah seperti itu? Nomor telepon? Enggak, saudara. Oh, atau nomor rekening? Enggak. Saya hindari, sampai sekarang saya tidak punya nomor-nomor telepon itu untuk orang-orang itu. Jaga hati. Ada suatu saat ada hamba Tuhan yang menelpon. Kebetulan saya suatu saat mau tugas di sana. Padahal saya minta bahan khotbah yang dulu pernah disampaikan.
Oh, itu materinya bagus, itu mantap sekali. Karena tahu saat saya pelayanan di sana, saya lihat kok khotbah saya jadi apa namanya? Jadi tema tahunan dari gereja tersebut. Wow, bukankah itu mongkok gitu ya? Wow, hamba Tuhan ini luar biasa. Tapi bagi saya itu merupakan sebuah ketakutan. Jangan sampai itu membuat saya jatuh. Akhirnya tidak belajar lagi, saudara. Hati-hati, ada orang-orang yang bisa saja mencium kita, artinya menyanjung kita, membuat sesuatu yang indah. Rasa-rasanya kita tidak berdosa, tidak bersalah. Hati-hati dengan itu. Itu bisa mencelakai kita. Kalau kita tidak hati-hati, itu jebakan di mana itu kuasa kegelapan bisa saja menjatuhkan kita lewat pujian itu. Yesus tidak gentar atau Yesus tidak merasa, waduh Yudas, kamu luar biasa. Beberapa hari ini kau datang, tahu-tahu datang langsung mencium aku. Ciuman Yudas untuk menyerahkan Yesus untuk Yesus di salib. Hati-hati dengan hati kita. Lukas pasal 6 ayat yang ke-45. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal baik karena hatinya, apa saudara? Berlimpah dengan kebaikan. Oh, maaf. Itu bahasa terjemahan yang lain. Terjemahan yang biasa kita pakai, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari apa? Perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saya mau katakan, hati kita adalah sebuah perbendaharaan yang sangat luas, yang bisa menyimpan apa aja. Terjemahan baru, Alkitab kita terjemahan baru, bahasanya masih bahasa kurang lebih tahun 70-an gitu ya. Ini terjemahan EYD, Jam'an yang disempurnakan. Semakin kesini kan harus juga diterjemahkan lebih bisa dimengerti, apalagi untuk anak-anak Gen Z gitu ya. Ada terjemahan bahasa Indonesia masa kini menuliskan dengan arti yang sama, tapi kata-katanya sedikit berbeda begini, saudara. Orang yang baik mengeluarkan kata-kata baik, mengeluarkan hal-hal baik karena hatinya melimpah dengan kebaikan. Orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat karena hatinya penuh kejahatan. Sebab apa yang diucapkan oleh mulut itulah yang melimpah dari hati. Jadi bagaimana kita bisa berbuat baik? Ya karena kita selalu mengumpulkan hal-hal yang baik. Hati kita penuh dengan kebaikan. Itulah sebabnya begitu keluar ucapan kita, itu ucapan-ucapan yang baik. Karena memang perbendaharaan hati kita itu adalah baik. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan orang yang baik, orang yang baik berbuat baik karena hatinya baik.
Dan orang jahat berbuat jahat karena hatinya jahat. Apapun yang terkandung di dalam hati, itulah yang keluar dari mulut. Saya mau sampaikan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Isilah hatimu dengan kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Sehingga begitu engkau mengeluarkan hal-hal yang ada dari hatimu, itu adalah sebuah kebaikan. Semakin kita menaruh masalah-masalah dunia, kekhawatiran, apalagi kejahatan, nonton film yang horor, yang pembunuhan, apalagi ya nanti begitu kita ngobrol sama orang lain atau kita melihat ada sesuatu yang harus kita tolong, bukan kita tolong lagi. Karena dari dalam hati kita adalah hati yang jahat, yang kita masukkan di hati kita itu adalah pembunuhan, kita yang ada dalam pikiran kita, atau kita masukkan itu berita-berita yang negatif, kita akan ngobrol-ngobrol yang negatif. Penuhi hati kita dengan firman Allah. Maka begitu kita melihat orang-orang di sekitar kita, keceplosan omong, Tuhan memberkati. Amin. Jadi ceplosan-ceplosan omongan kita itu adalah keceplosan bahasa-bahasa kasih. Ungkapan-ungkapan yang memberkati. Berawal dari hati yang baik, keluar kata-kata yang baik, katakan amin. Masukkan sebanyak-banyak mungkin firman Allah. Masukkan sebanyak-banyak mungkin kebenaran itu. Di Filipi pasal berapa dikatakan semua yang baik, semua yang indah, semua yang enak sedang didengar, pikirkan semuanya itu. Di mana? Filipi berapa? Semua yang baik, semua yang sedang didengar, pikirkan, itu masukkan di dalam hati kita. Semakin itu banyak masuk dalam hati kita, begitu meluap pancaran kasih itu, pancaran sesuatu yang baik, pancaran sesuatu yang indah, sesuatu yang memberkati, menjadi lifestyle kita. Yohanes 12 ayat 6, Yohanes 12 ayat 3 sampai 4. Yohanes 12 ayat 3 sampai 4. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekamnya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Kelihatan kan? Kalau Maria seperti itu berarti perbendaharaan hatinya itu baik. Tapi perhatikan ayat 4. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, yang saudara? Yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Tapi Yohanes, si penulis kitab Yohanes ini, langsung juga memberikan keterangan dari peristiwa itu. Ayat yang ke-6 dikatakan, hal itu dikatakan oleh Yudas itu bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin,
melainkan karena ia adalah apa? Seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Berbeda Maria dengan Yudas. Maria dalam hatinya, dari dasar hatinya, dari hati yang murni, hati nuraninya adalah sesuatu yang baik terus yang difikirkan. Sehingga dia bertemu dengan Yesus, yang dia lakukan adalah dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nggak eman-eman. Berulang kali dulu saya sampaikan, 300 dinar harganya. Sangat mahal, tidak perhitungan lagi bagaimana masa depanku, dan tidak mau tahu. Yang penting aku berikan yang terbaik untuk Tuhanku. Aku mau memuliakan Tuhan dengan hartaku. Aku berikan yang terbaik untuk Yesus. Merasa tidak cukup, di kitab yang lain berkata rambutnya dipakai untuk menyeka kaki Yesus. Dari hati yang baik keluar sesuatu yang baik, tindakan-tindakan yang baik. Sedangkan Yudas tidak berbuat apa-apa. Bicaranya seolah-olah peduli, simpati dengan orang-orang miskin. Padahal Yohanes mencatat siapa seorang Yudas itu. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Kehidupan orang-orang yang seperti Yudas ini selalu bisa saja punya cara untuk mengelabui orang-orang sekitar, seolah-olah dia adalah orang baik, seolah-olah dia suka memperhatikan orang miskin. Dengan bahasa-bahasa kamuflasenya, oh itu pemborosan. Untuk Tuhan dosa banyak-banyak, kan Tuhan tidak tahu, kan Tuhan tidak suka dengan uang itu. Emangnya Tuhan butuh? Tuhan tidak butuh duit. Padahal ternyata di balik ucapan-ucapan itu, di balik itu Yudas punya niatan. Karena dari dasar hatinya, memang dasar hatinya jahat. Saya mau sampaikan untuk sidang jemaat Tuhan, kalau untuk Tuhan tidak usah perhitungan. Jangan cari alasan macam-macam. Hati-hati. Cari alasan macam-macam itu nanti salah-salah hidup kita seperti Yudas. Hati-hati juga dengan apa yang disebut dengan relativitas. Korban-korban gitu kan berarti nyogok Tuhan. Itu bahasa-bahasa orang yang cetil, saudara. Bagaimana dengan Daud? Tuhan sendiri yang berfirman, tanganmu penuh darah, kamu tidak layak bangun rumah Tuhan. Daud bisa berkata, Tuhan loh yang ngomong, aku tidak layak. Ya sudah, terima kasih. Enggak. Karena memang dari dasar. dasar hatinya Daud, aku ingin membangun rumah Tuhan.
dikatakan, kamu tidak layak membangun rumahku. Daud berkata kepada anaknya, ini semua yang sudah aku persiapkan, ini semua untuk Tuhan. Ada banyak cara untuk menyekahkan hati Tuhan. Bagaimana caranya untuk aku menyukakan hati Tuhan? Tergantung hati kita bagaimana. Hati-hati, kembali lagi hati-hati dengan apa yang disebut dengan relativisme. Dengan relativisme kita tidak bisa menghakimi orang-orang di sekitar kita, saudara. Tapi saya mau katakan, kebenaran yang daripada Tuhan yang ditaruh dalam hati kita itu bukan sesuatu yang relatif, tetapi sesuatu yang pasti. Jangan dibuat relatif karena kita mungkin punya kepentingan. Kalau bagi Tuhan, kalau untuk Tuhan, berikan yang terbaik. Karena begitu kita mulai merekayasa, untuk Tuhan mulai direkayasa, dasarnya memang jahat seperti Yudas. Diawali dengan bahasa-bahasa kasih, bahasa-bahasa peduli dengan orang-orang miskin, bahasa-bahasa peduli dengan orang-orang, oh itu loh masih banyak yang memerlukan, padahal hatinya tidak pernah melihat itu. Indonesia sekarang ini sangat mengerikan, saudara. Dulu bicara korupsi ratusan juta itu, rasanya kita itu, kayak banget. Ditangkap. Sekarang ditangkap bukan ratusan juta, miliar. Dulu masih dulu lagi. Sekarang triliun, saudara. Kok bisa kayak gitu? Dasarnya memang hatinya jahat. Pak Ahok kan bilang, udah mereka langsung kasih gaji 1 miliar, pasti tidak korupsi. Tidak mungkin. Saya mau katakan, dikasih berapapun juga, kalau memang hatinya jahat, dia akan korupsi. Betul? Indonesia dalam kabut relativisme. Dan itu sangat berbahaya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus tegas. Minimal tegas terhadap diri sendiri. Karena kalau kita sudah tegas dengan orang lain, nah itu nanti sudah beda lagi, saudara. Urusannya dengan orang lain. Sebab orang lain pasti berbeda cara menilai itu. Yang penting kita kepada diri sendiri. Dilanjutkan kepada keluarga. Ayo dibangun rumah tangga kita. Bukan dibangun secara relativisme, tetapi kebenaran yang hakiki berdasarkan firman Tuhan. Sambil menjaga hati kita, Yudas sangat berbeda dengan Maria. Yudas sudah biasa mencuri, tetapi diselubungi empati terhadap orang miskin. Bukan empati ya, lebih kepada simpati. Empati itu lebih kepada tindakan, kalau simpati itu masih bisa saja itu kita ucapkan seperti
turut berbelasungkawa gitu ya. Tapi kalau empati itu lebih kepada sudah merasakan apa yang kau rasakan juga aku rasakan loh. Kalau empati itu lebih kepada tindakan, bukan cuma merasa kasihan, tetapi kalau kita ada uang kita kasih gitu. Itu namanya, itu lebih ke empati, saudara. Matius 25 ayat 34 sampai 40 itu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang domba dan kambing. Kepada domba Tuhan berkata, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dasarnya sudah baik, saudara. Sehingga raja itu berkata, kamu orang-orang hebat, hatimu bersih, sehingga kamu tidak nunggu kedatangan Tuhan dari awal. Sudah, karena memang hatinya bersih, hatinya baik, yang keluar itu adalah tindakan-tindakan yang baik. Berbeda dengan hati kambing. Yang domba, raja itu berkata, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Karena dari dasar hatinya timbul sesuatu yang baik, yang keluar selalu yang terbaik. Pentingnya kita menjaga hati. Katakan amin. Mazmur 73 ayat 1 sampai 3 saja. Mazmur 73 ayat 1 sampai 3. Mazmur Asaf. Sesungguhnya, sudah ketemu? Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ini Asaf, saudara. Asaf adalah bani atau kelompok atau keturunan orang-orang yang menyembah Tuhan, penyembah. Makanya banyak di Mazmur sini itu adalah Mazmur Asaf, karena memang Asaf itu suka bermazmur seperti Daud, saudara. Dan sudah menjadi sebuah kelompok, mungkin kalau di sini ya tim PAW gitu ya. Tapi tim PAW-nya sini harus diperbaiki ya. Jangan cuma nanti pas pelayanan subuh-subuh doa. Itu pun masih bagus, saudara. Kadang tidak ada yang doa, ada yang tidak doa. Amin, saudara. Oh, berarti saya salah ya. Sorry. Hatiku sekarang lagi tidak bagus. Nuduh-nuduh jemaat yang tidak bagus ya. Nah, seperti itu ya. Makanya jaga hati, amin. Amin. Bangga beneran ya pendeta itu, saudara ya. Ya. Asaf hatinya tulus, tapi dia berkata di dalam ayat yang kedua, tetapi aku sedikit lagi. Iya, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Dan kita tadi malam kepleset ya. Ya. Nyaris aku tergelincir.
Hati-hati, orang baik bisa terpeleset. Bukan terpeleset ke banting begitu, saudara. Tapi terpeleset ini merupakan bahasa bahasa kiasan saja. Kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Kenapa? Asaf berkata, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Tapi cepat kembali Asaf, saudara. Nyaris. Terkadang begini loh Bapak Ibu Saudara. Makanya Salomo berkata dalam tulisannya, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga hati. Saat kita baik-baik saja, jaga hati. Bisa saja aku terpeleset, bisa saja aku tergelincir. Karena apa? Lihat orang. Orang itu salah. Orang itu tidak layak. Kamu nyanyinya fals gitu ya. Kamu tidak pantas lah. Atau kita lihat, kamu orang berdosa tapi diberkati ya. Asaf berkata, aku cemburu kepada pembual-pembual. Pembual itu tukang omong besar. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Orang fasik kok mujur? Ya, melihat orang fasik mujur, orang fasik diberkati, orang yang tidak takut akan Tuhan kok diberkati, sedangkan aku mati-matian kerja kok seperti ini. Terus kita mulai mikir, sih benar dia Pak? Terus berkata, kayaknya aku rugi mempertahankan hidup kudus. Itu sudah tergelincir kalau seperti itu, saudara. Berarti itu sudah terpeleset. Menganggap bahwa mereka yang diberkati, mereka yang jahat kok diberkati. Terus kita mulai cemburu. Sebab cemburu itu awal kita menuju ke sana. Kok kamu tidak takut akan Tuhan kok diberkati? Kamu tidak takut Tuhan, tapi hidupmu kok enak-enak. Asaf berada di rumah Tuhan, terus menyembah Tuhan, dan begitu melihat orang di luar Tuhan, kok kamu enak? Sedangkan aku cuma gini-gini saja. Hati-hati. Jaga hatimu. Termasuk saya. Jaga hati kita. Terlalu banyak jebakan-jebakan yang bisa saja menjatuhkan kita. Asaf tidak mau masuk atau terjebak dengan relativisme. Bahwa apa yang aku lakukan, dia sadar aku ini hampir terpeleset dan hampir tergelincir. Aku tidak mau, aku kembali kepada Tuhan. Aku tidak mau cemburu dengan orang jahat. Amin, saudara. Aku tidak mau cemburu dengan orang-orang yang berhasil padahal dia tidak mengenal Tuhan. Tidak usah cemburu. Mereka tidak setia, kok tetap diberkati. Tidak usah cemburu, tetap kita mau ada di dalam kehendak Tuhan. Jaga hati kita. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dengan itu hidupmu, hidupku. Dikatakan apa? Karena dari situlah terpancar kehidupan.
Jangan merasa rugi karena engkau sudah mengumpulkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangan merasa rugi karena engkau setia beribadah kepada Tuhan. Jangan merasa rugi karena engkau sudah berbuat baik kepada orang-orang di sekitarmu dan tidak mendapat balasan apa-apa. Jangan merasa rugi, tetap jaga hatimu. Kamu sudah menolong, kok malah diolok-olok. Jaga hatimu. Jaga hati. Jangan sampai kita tergelincir. Tergelincir itu karena tadi firman Tuhan katakan, seringkali kecemburuan kita. Kita mulai menuntut orang-orang di sekitar kita. Tuntut diri sendiri. Ayo, bagaimanapun juga Tuhan sayang padaku. Tidak usah melihat orang-orang di sekitar kita yang sukses. Tidak usah melihat orang-orang yang tidak takut akan Tuhan kok semakin diberkati. Aku mau hidup takut akan Tuhan. Aku mau hidup melakukan kehendak Tuhan. Aku mau tetap hidup menjaga hatiku tetap berpaut kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita bagi hari ini. Jadilah anak-anak Tuhan yang terus menjaga hati. Dan jadikanlah hidupmu terus hidup berlayak di hadapan Tuhan. Kami sudah semua bangkit berdiri.
masih dapat mendengar suara-Mu. Kami dapat mendengar firman-Mu. Meteraikan setiap firman itu di hati kami, Tuhan. Jaga hati kami, Tuhan, sehingga kami memiliki hati yang bersih di hadapan hadirat-Mu. Jaga hati kami supaya hati kami tidak tercemar dengan pengaruh-pengaruh dunia. Jaga hati kami, Tuhan, supaya kami dapat menyembah Engkau. Kami rindu punya hati seperti Bani Asaf. Mempercayakan Tuhan untuk menjaga hati. Terima kasih Tuhan, kami juga rindu punya hati seperti Maria yang mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, banyak kali hati kami isi dengan hal-hal yang tidak baik. Banyak kali hati kami isi dengan hal-hal yang jahat. Sebab itu Roh Kudus mampukan kami sesuai dengan firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi ini. Karena kami tahu dari hati terpancar kehidupan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Bukakan rahasia-rahasia kebenaran-Mu, sehingga kami umat-Mu yang hidup di akhir zaman ini, kami dapat lagi mengerti lebih dalam kerinduan Tuhan untuk membentuk hidup kami lebih indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau kami sudah dengar firman-Mu, sebentar kami akan bawa korban syukur kami. Kuduskan hati kami Tuhan, kuduskan persembahan kami, baik itu persembahan tatangan, persembahan syukuran, persembahan persepuluhan kami anak-anak-Mu. Biarlah Engkau yang menerima dan Engkau Tuhan yang menjadi sumber berkat hidup bagi kami, yang memberkati kami limpah. Terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan berikan berkat kesukaan buat Tuhan. Kita angkat pujian Pilih Roh Suci Makarya ing manah kula. Thank you.
pemeriksaan kesehatan dan juga ibadah anak-anak sekolah minggu. Dan pengumuman pekerjaan Tuhan sepanjang minggu ini, di mana hari Kamis jam 5 sore ibadah tengah minggu, ibadah umum di gereja pelayan pujian Saudara David, renungan firman Tuhan Ibu Gembala. Jumat mesbah doa keluarga di rumah keluarga Bapak Ibu masing-masing. Dan hari Minggu ibadah raya jam 7 pagi pelayan pujian Ibu Tuti, singernya Saudara Timothy, Saudari Alvina dan Ibu Cindy. Dan LCD Saudara Jehuda, kolektan Ibu Sukri, Asher dari keluarga Bapak Ibu Hendra Nababan. Puji Tuhan, itu saja pengumuman. Dan Bapak Ibu Saudara, mungkin nanti untuk panitia Natal mungkin didoakan pas kebaktian awal bulan Oktober, ya, sekalian dengan yang ulang tahun. Jadi nanti mungkin ketua panitia akan hubungi Bapak Ibu yang nanti dipercayakan untuk masuk di dalam kepanitiaan Natal 2025, ya. Saya berharap dan Bapak Gembala berharap supaya nanti yang ditunjuk bersedia untuk mengerjakan tugas tanggung jawab. Amin. Ya, tentu tidak kerja sendiri, pasti ditemani dengan rekan-rekan jemaat yang lain. Puji nama Tuhan. Itu saja Bapak Gembala. Tidak ada pengumuman lain. Yang melapung ke Natal, sarankan penyitaan ke Ibu Yusti. Kami harus bawa berdiri. Sepanjang hidupku kau sepanjang hidupku kau Tuhan berkati
sepanjang hidup kami. Engkau setia sepanjang hidup kami. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami bangga dan terlalu bangga dengan kebaikan Tuhan yang selalu kami rasakan di dalam kehidupan kami, yang kami rasakan dalam rumah tangga kami, kami rasakan dalam pekerjaan kami, kami rasakan dimanapun kami berada, kesetiaan dan kebaikan Tuhan terus kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami bangga memiliki Engkau ya Yesus. Terima kasih. Kami memuji Tuhan, kami membesarkan nama Tuhan. Tuhan Yesus sungguh luar biasa baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami sudah beribadah kepada pagi hari ini. Kami tahu semua kami diberkati Tuhan. Pujian kami naik di hadapan hadirat Tuhan. Doa-doa kami yang kami panjatkan didengar oleh Tuhan. Firman Allah juga boleh memberkati kehidupan kami, untuk kami terus menjaga hati kami sehingga tidak tercemar dengan kehidupan dunia yang semakin tidak menentu ini. Kami mau tetap jadikan firman Allah pegangan hidup kami lebih dari apapun dan siapapun juga. Engkau hebat. Kami bangga punya Tuhan Yesus yang hebat. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan GPDI Makedonia dengan segala kebaikan. Terima kasih Tuhan. Mari segera kita mengangkat tangan kita. Terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita terima berkat Tuhan ini dengan mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang berkat Tuhan katakan haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan berkati. Di PAW bisa PAW boleh maju. foto bersama dulu.